أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Fawaid TV, sarana penuh faidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Al-Jariyat Ats-Tsalas Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah Minas Sunani wal Ahkamis Syar'iyyah. Berdoa setelah azan. Dibaca hadisnya. Bab ma yuqalu inda sima'il adhani. Apa-apa yang dibaca ketika mendengarkan azan. An Abi Sa'idin Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza sami'tumul muadzina, apabila kalian mendengar suara azan, orang yang azan, faqulu, maka ucapkanlah, bacalah, mithlama yaqulul muadzinu, seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim. Nah, berarti berdasarkan hadis ini, ketika mendengarkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawabannya asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawabannya asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Jawabannya hayya 'alas shalah, gitu. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini kalau berdasarkan hadis yang pertama ini. Hanya saja nanti fikih mengarahkan kita kepada bahwasanya hadis yang pertama ini difahami dengan hadis yang kedua. Difahami dengan hadis yang kedua. Ini maksud saya, fikih mengarahkan ke sini begitu. Maka hadis yang kedua dibaca.
Wa an Muawiyah radhiyallahu an, dari Muawiyah radhiyallahu an, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, lamma qala hayya 'alas shalah, tatkala ia muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, mari menuju kepada salat, maka jawablah la haula wala quwwata illa billah. Begitu juga nanti hayya 'alal falahnya, hayya 'alal falah, mari menuju kepada kemenangan, mencari pahala, begitu, kemenangan. Maka jawabnya juga la haula wala quwata illa billah. Wa qala, dan berkata Muawiyah radhiyallahu an, hakadha, beginilah, sami'na, kami dengar, nabiyakum sallallahu alaihi wasallam, nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, membaca. Akhrajahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang kedua ini kuat hadisnya karena diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Nah, kemudian secara umum fikih membawa kita kepada yang kedua ini. Jadi yang dimaksud apabila kalian mendengar azan, maka berbacalah seperti yang dibaca oleh muadzin, kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, begitu. Mungkin enggak ada orang mengamalkan yang pertama? Mungkin ya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, begitu. Mana dalilnya? Ini hadisnya. Kemudian tadi saya katakan bahwa fikih di sini artinya fikih secara umum, mengarahkan kepada yang kedua, bahwa ketika hayya 'alal shalah dan hayya 'alal falah, maka ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Kemudian para jamaah, adapun lafaz azan yang biasa dilakukan oleh mayoritas kaum muslimin di Indonesia, mazhab apa? Mengikuti mazhab siapa? Yang keras? Imam Syafi'i. Yang benar? Sekarang yang benar loh ya. Ya. Mazhab Hambali. Mazhab Hambali. Jadi azan yang didengungkan oleh orang-orang Indonesia, azannya mazhab Hambali. Artinya hadis azan yang diikuti dan disukai oleh orang-orang mazhab Hambali, termasuk yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Adapun Imam Syafi'i menyukai lafaz azan yang ada tarjihnya, yang ada tarbihnya. At-tarbi, yaitu menggandakan syahadat, menggandakan syahadat. Jadi kalau mazhab Imam Syafi'i begini azannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, seterusnya sampai selesai. Ini mazhab siapa? Mazhab Asy-Syafi'i.
Ada suara pelan membaca kalimat syahadat, setelah itu baru keras. Ini mazhabnya siapa? Mazhab Imam Syafi'i. Jadi begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sampai selesai. Bitarbi, dengan ada penggandaan menjadi 4 kali. Inilah azan versi Imam Syafi'i. Apakah yang ngarang Imam Syafi'i? Bukan. Yang dimaksud lafaz azan yang disukai oleh Imam Syafi'i dan diikuti oleh mazhab Syafi'i. Ya, oleh Asy-Syafi'iyah, orang-orang yang berafiliasi kepada Imam Syafi'i, yaitu dengan lafaz tarbi, mengulangi kembali. Adapun yang biasa dikumandangkan di Indonesia itu mazhabnya mazhab Hambali. Artinya lafaz azan yang disukai oleh kalangan mazhab Hambali. Nah, kemudian para jamaah, dalam lafaz iqamah ini terjadi banyak hal, ya. Lafaz iqamah ini tidak hanya satu. Di antaranya adalah yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu 4 kali. Ya seperti azan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, seperti azan. Ada kalanya yang cuma satu-satu, karena yang jadi polemik dalam masalah iqamah kata furada, satu-satu. Satu-satu, ada yang memahami Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Furada, satu. Ini ada yang seperti itu. Tadi riwayatnya belum sempat saya buka, baru kepikiran setelah sholat tadi. Kalau ingin tahu secara lengkap, buka di Subulus Salam. Yang terjemah sudah banyak sekarang. Bahkan di Android pun ada terjemah Subulus Salam. Cuma agak singkat, ya, disingkat-singkat, sehingga kadang tidak puas. Kok nggak ada begitu? Kemudian Adapun fikih yang paling kuat mengarahkan kita yang namanya furoda di sini satu-satu, yaitu menjadikan yang tadinya 4 jadi cuma 2. Nah, ini seperti contohnya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, diambil yang pertama. Misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, ini yang dimaksud, yang pertama tadi dijadikan satu. Jadi dalam masalah ini ada banyak cara di dalam mazhab. Tapi semuanya ada dasarnya. Termasuk juga masalah azan itu hadisnya tidak hanya satu, banyak. Dan ada kisah tentang azan yang seharusnya menjadi rujukan bagi orang sekarang, yaitu tentang apakah azan atau panggilan menuju sholat itu seperti apa, begitu ya. Ini bagus kisahnya para jamaah. Kalau kita misalnya mau kembali kepada yang sunnah, dalam sejarah perjalanan agama-agama
Panggilan ibadah itu macam-macam. Yahudi panggilan ibadahnya pakai trompet. Jadi trompet ini, masya Allah, saya gambarkan ya. Nah, ditiup begini. Tet. Nah, itu ciri-cirinya siapa? Yahudi. Itu panggilan untuk ibadah. Nasrani panggilan ibadahnya nabuh kloneng. Teng. Itulah agama Nasrani. Makanya sekarang di setiap gereja mesti ada simbolnya itu. Ada klonengnya. Kloneng itu seperti yang dipakai di sekolah-sekolah, neng. Cuman untuk menunjukkan bahwa masuk atau istirahat. Kalau di sekolah-sekolah itu masuk atau istirahat. Sekarang kloneng sudah nggak kepake sekarang. Sudah zaman no. Pakai tombol. Tet. Nah, termasuk TK Tauhidullah, SD Tauhidullah sudah pakai tet, kemajuan. Inilah panggilan azan, panggilan ibadah. Adapun majusi panggilan ibadahnya adalah menyalakan obor, api, menyalakan api. Ya, karena agama majusi itu agama penyembah api. Tuhannya Tuhan api. Ya mungkin yang punya ide agama majusi ya nanti gak dibakar di neraka. Mungkin seperti itu gitu loh. Dengar kata para nabi, neraka itu panas kan. Mungkin kemudian bikin agama nyembah api supaya tidak kebakar api. Mungkin begitu maksudnya. Tapi malah dijegur nonang api ya gitu. Jadi kalau agama majusi pakai obor. Begitu obor dinyalakan, semua masyarakat tahu sekarang waktunya masuk ke pura begitu untuk nyembah api atau masuk ke ibadah mereka. Nah ini ada tiga cara. Yahudi pakai trompet, Nasrani pakai kloneng. Kloneng itu bahasa kita apa? Bahasa lain? Lonceng. Lonceng berbunyi begitu. Kemudian Yahudi pakai obor, menyalakan obor. Kalau model Islam kejawen pakai mercon. Di Jawa ini kalau ada Idul Fitri, mau zaman kecil saya sekarang sudah nggak ada sepertinya. Zaman dulu para jamaah di Indonesia khususnya, ketika misalnya sekarang ini masuk Ramadan atau enggak, besok masuk Ramadan atau enggak, sore nanti ada belenggur. Pernah dengar istilah belenggur ya? Entah di kabupaten atau apa, pokoknya ada gelung mercon besar. Oh ini sudah masuk hari puasa begitu. Nah, mau Idul Fitri belenggur lagi nih. Mercon besar di setiap kecamatan itu di Malang itu kalau. Kemudian para jamaah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin panggilan di dalam Nabi, kenapa enggak? Tapi dalam masalah ini Nabi benar-benar memberikan pelajaran untuk kita sekarang. Dilalui gitu. Yang terjadi di masa Rasulullah yang negatif, justru yang negatif sekarang yang dihidupkan, yang positif juga dilakukan. Dua-duanya dihidupkan. Di Madinah pakai trompet. Makanya mereka mengusulkan mereka. Apa kata Nabi? Jangan. Itu ciri-ciri Yahudi. Sedangkan Islam ini
tidak sama sekali serupa dengan agama manapun, kan begitu. Tidak serupa dengan Yahudi, tidak serupa dengan Nasrani, tidak serupa dengan penyembah api, dan apalagi agama Nusantara. Agama ini orang Jawa ini. Lalu malam itu tidak diterima. Nabi kemudian menghentikan rapat, menunda rapat. Masya Allah, musyawarah ditunda. Ajib kan, ajaib. Kenapa tidak diputuskan aja dari wahyu, gitu ya? Tapi seakan-akan Allah ingin menjadikan khusus. Ada ceritanya. Kemudian pagi hari para jamaah, pagi harinya bermunculan orang-orang yang bermimpi azan. Bermimpi azan. Bin Abi Rabah bermimpi azan. Kemudian Abu Mahzurah. Abu Mahzurah ini para jamaah orang yang suaranya merdu tapi tukang ngejek orang yang azan waktu masih kafir. Jadi kalau ada orang azan ditirukan tapi bukan untuk masuk Islam, cuma ngejek. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah gitu, ngejek. Dan suaranya merdu, ditirukan dengan suara merdu oleh Abu Mahdzurah, tapi bukan berarti untuk masuk Islam. Lantas Rasulullah mendengar suara itu melantung azan. Dikatakan bahwa itu Abu Mahdzurah. Suaranya enak. Maka dipanggillah oleh Rasulullah Abu Mahdzurah itu. Maka dia datang. Datang bukan untuk masuk Islam, datang mau apa Muhammad? Semacam itu. Mau apa Muhammad? Semacam itu para jamaah. Lantas oleh Rasulullah disuruh mengulangi suaranya. Maka di depan Rasulullah dia azan dengan suara yang enak. Lantas apa? Rasulullah memandang Abi Mahdzurah ini dengan pandangan kasih sayang yang sangat luar biasa. Setelah azan itulah maka disentuh oleh Rasulullah ubun-ubunnya. Disentuh rambutnya, ubun-ubun atas, kemudian diperjalankan ke mukanya sampai ke dada. Saat itu aliran hawa tangan Rasulullah itu oleh Allah dijadikan terasa dingin oleh Abi Mahdzurah sentuhan Rasulullah. Dan kemudian sesampainya di dada ini Abu Mahdzurah kemudian merasa bahwa dulu Muhammad, engkau adalah orang yang paling aku benci di muka bumi ini. Al-an, sekarang engkau adalah orang yang paling aku cintai di muka bumi ini. Saat itu pula Abi Mahdzurah bersyahadat para jamaah. Ini kisah Abi Mahdzurah. Kisah berikutnya, sampai rambutnya itu setelah itu gak pernah dipotong. Gak pernah dipotong. Gak pernah disisirin. Kenapa? Ingin melestarikan sentuhan Rasulullah SAW sampai mati. Rambutnya jebrek. Bahasa kita apa? Gondrong. Gondrong Abi Mahdzurah. Kenapa? Tidak ingin merubah apa yang pernah disentuh oleh Rasulullah SAW. Luar biasa sahabat. Abi Mahdzurah bermimpi. Nah, mimpi dari 3 orang sahabat ini sama, yaitu pada saat bermimpi, pada saat tidur bermimpi, ada seorang yang pakai jubah, pakai surban, mikul kentongan. Nah ini tadi negatif positif tadi ya di sini. Kentongan itu kan tadi yang ditolak apa? Lonceng berbunyi. Ya apapun lah, trompet iya, yang dipukul teng 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 iya, yang dinyalakan iya, ditolak semua oleh Rasulullah. Bukan salah satu dari mereka dalam mimpi itu orang tadi pakai mikul kentongan. Kemudian karena tadi barusan musyawarah para jamaah, maka oleh sahabat tadi dalam mimpi mau diminta untuk dipakai panggilan azan. Maka kata yang mikul kentongan tadi,
Untuk apa ini dibuang? Dibuang para jamaah. Untuk apa? Dipanggillah dia. Kalau sudah datang waktu sholat, maka bacalah azan. Kata yang mikul kendongan tadi, bacakan azan, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai la ilaha illallah. Dan di antara riwayat yang ada tarbiknya tadi, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, sampai selesai. Nah, kemudian pagi harinya Bilal datang kepada Rasulullah menceritakan mimpinya. Naha la ru'ya haqqun. Sungguh ini adalah mimpi yang benar. Umar datang, Abi Mahdzurah datang bercerita. Nabi katakan sesungguhnya ini adalah mimpi yang benar. Terakhir Umar datang menceritakan apa adanya. Dikatakan Nabi sesungguhnya ini mimpi yang benar. Ternyata sama dengan yang dua orang sebelumnya. Yaitu ketemu dengan orang yang ngusung pentongan tadi, yang kemudian dibuang dan diajari suara azan yang kita kenal sekarang. Adapun mazhab Syafi'i yang ada tarbiknya 4 kali syahadat dengan suara pelan, 4 kali syahadat dengan suara keras. Adapun mazhab Hambali memilih yang langsung keras. Jadi kalau sampean ngotot mazhab Syafi'i, tanya azan sampean tadi mazhab siapa? Maka dia akan kebingungan mazhabnya siapa. Makanya jangan tik fanatik gitu. Ya. Jangan tik fanatik. Nanti kalau orang itu sudah beragama itu tik fanatik, nanti akan malu ketika ilmunya bertambah. Berarti kalau ada orang tik fanatik itu sampai mati, ilmunya enggak tambah, ya itu doang. Ngotot. Ya, fanatisme golongan itu ngotot. Enggak, kami itu bodoh gitu loh. Kenapa? Ilmu itu bukan hanya itu saja. Nah ini. Kemudian para jamaah, setelah itu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Bilal, wahai Bilal, panggilah manusia dengan suara azan. Langsung Bilal keluar mengumandangkan suara azan. Nah, itu para jamaah. Sejak itu pula diresmikan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa panggilan salat itu azan. Sesampainya di Indonesia, maka kentongan azannya diborong. Halo, betul? Lah ini saya ketika membaca para jamaah, silakan lihat di Subulus Salam, ya. Ternyata wong Indonesia memborong semuanya. Kentongan azannya. Setiap musola, langgar, surau mesti ada kentongan. Kalau musola kecil cuma kentongan saja. Kalau musolanya besar kayak masjid yang dipakai Jumatan, kentongan plus gendang, cidor. Jadi teorinya, kalau saya di desa dulu selalu yang ngukul. Kalau pas Jumatan atau apa gitu ya, saya rebutan dengan anak-anak. Tapi kalau sudah di tangan saya, mereka nggak mau merebut. Pokoknya sudah saya yang merebut. Terakhir pas saya yang mentong gitu. Teng 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 dung 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 blus bolong. Dobel itu jidor itu. Waduh, dimarahi oleh abah saya. Karena yang biasa kan setiap hari raya Idul Adha itu kan dapat kambing ya, mesti ada diganti gitu loh. Susah abah saya akhirnya. Ini belum waktunya Idul Adha sudah
Itu saya. Kalau di Jumatan itu kan motifnya begini. Pentongan dulu. Teng 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 teng. Dung. Nah gitu. Dung 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 dung. Itu kalau Jumatan. Mau maghrib, mau isya, mau apa itu, mau subuh, ada terus. Sampai sekarang tradisional masih bergerak. Padahal sekarang ini sudah zaman apa itu? Era apa? Zaman kemajuan. Sudah ada jam tembok, sudah ada speaker, tapi yang namanya kentongan sama jedor masih ada. Bahkan ironisnya, inilah bahaya tik-fatik. Bahkan akhirnya kentongan sama jedor menjadi simbol golongan. Ini para jamaah. Makanya lihat di YouTube saya, di TV channel saya, Fawaid TV, yaitu tentang apa namanya? Masalah jedor ini. Masalah jedor ini. Jadi akhirnya sampai sekarang yang namanya kentongan sama jedor itu menjadi simbol golongan. Kan jelek akhirnya. Golongan yang masih pakai kentongan dan masih pakai, padahal sudah ada jam tembok, speaker, kok masih pakai yang ada kuningnya, berarti golongan yang nggak pernah maju-maju, golongan terbelakang. Terbelakang itu apa bahasa lain? Oh ya, terbelakang. Kelompok yang terbelakang pakai kentongan sama jedor itu kelompok yang paling terbelakang. Kenapa? Sekarang sudah ada jam tembok, sekarang sudah ada speaker yang memanjangkan suara. Nah seperti itu. Ya itulah korban apa tadi? Tik fanatik. Sampai akhirnya menjadi ciri-ciri golongan. Yang tidak ada jedornya laisa minna. Bukan golongan kami, kata mereka. Kalau pas di depan saya itu ngomong seperti itu, lu laisa minna, kamu bukan golongan kami. Maka saya jawab, gak paten. Itu kalau saya. Apa tadi? Gak paten. Kenapa? Zaman maju kok masih pakai kulit kambing. Hah? Muslim terbelakang itu namanya. Di zaman Rasulullah para jamaah, yang namanya trompet ditolak, yang namanya lonceng ditolak, yang namanya obor ditolak, yang namanya kentongan ditolak juga. Begitu sampai di Indonesia, dua-duanya diborong. Apa-apaan ini? Kenapa dulu sampai sekarang kentongan itu masih digantung di masjid-masjid? Padahal sudah era gombal. Yang benar gimana? Gombalisasi. Betul ya? Padahal sudah era gombalisasi sekarang. Kenapa masih pakai kentongan? Saya terus terang para jemaah, kalau ada musola atau masjid, bahkan masjid agung ternyata masih ada kentongan yang apa namanya dipajang di benci. Dalam hati saya ngamuk saya. Iki masjid sudah zaman masih pakai kentongan. Apa kalian nggak belajar apa gitu? Apa kalian nggak belajar? Ya, sempat dulu para jamaah setelah tahu gitu ya, masuk masjid kok ada kentongannya, saya balik apa? Oh ini masjid gak maju. Balik gitu saya nyari yang gak ada kentongannya, karena saya marah. Ini umat Islam ini gak mau diajak maju, ini gak mau diajak maju. Kenapa? Lo kok masih kentongan, masih pakai kulit kambing lagi. Wah, balik saya nyari masjid yang gak ada kentongannya. Akhirnya apa?
yang terjadi ternyata masjid yang nggak ada kentongannya di desa itu nggak ada gitu loh. Semua pakai kentongan. Waduh, terpaksa sholat. Terpaksa sholat para jamaah. Tapi dalam hati itu marah saya. Ini umat Islam nggak berkemajuan ini. Padahal Islam itu para jamaah ya kayak iptek gitu loh para jamaah, berkemajuan. Di mana saja berada Islam. Lalu masih pakai kentongan, masih pakai jidor. Masih jidor itu kan dipakai pula dulu di kampung saya banyak kelompok pencak silat para jamaah. Pencak silat itu. Tahu pencak silat ya? Ya. Tanang tang dung tanang tang dung tanang tang dung 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 tanang tang dung tanang tang dung dung dung. Saya ketika pencak silat itu biasanya pakai nabu jidornya saya. Artinya gantian sama teman-teman. Tapi saya sering jidornya tanang tang dung tanang tang dung 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 dung. Karena saya dulu suka dengan pencaan itu. Nah ini kalau di masjid biasanya Ramadan tuh mesti pakai jam 12 malam itu membangunin umat Islam supaya bangun untuk persiapan sahur, itu mesti pakai nabuh jidor. Ya. Ada ketepung, plang 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 dung 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 plang 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 dung 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 dung. Saya sukanya ketepungnya. Begini. Masya Allah. Ya, setelah di masjid, setelah itu jam 2 operasi ke kampung-kampung. Ya. Ada yang mikul jidor, ada yang mikul kentongan. Tadi, ya. Sambil sekali-sekali membangunkan orang yang di pinggir-pinggir jalan. Yuca, bangun. Dong, yuran, bangun. Kemudian digabungkan. Yujaran. Itu digabung. Terus begitunya yusa, bangun. Yupi, bangun. Yusapi. Ini di kampung. Ya, di sini nggak ada. Di sini yang ditabuh oleh anak-anak sini yaitu timba itu dong blong nggak enak lagi lagunya. Di desa masya Allah lagunya para jamaah, iramanya bagus di desa. Ya saya dulu pelakunya para jamaah. Sampai jam 3:30 baru sampai di masjid lagi, sholat subuh, tidur sampai jam 8 atau sampai jam 10 dengan teman-teman itu. Masya Allah. Nah ini para jamaah sudah dilarang yang namanya kentongan. Kok kemudian diborong lagi ke Indonesia? Maka buang kentongan kalian, barulah kalian Islami. Jadi para jamaah kesimpulannya, masjid musola yang masih pakai kentongan berarti tidak Islami. Tidak Islami. Tidak, demi Allah tidak Islami. Kenapa? Di zaman Rasulullah dalam mimpi azan tadi sudah dibuang. Kata yang bawa kentongan, mau apa ini? Dibuang. Ke sini diazari azan. Kalau kamu mendengar mau sholat, maka bacalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai selesai. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini sekedar tambahan. Kenapa? Karena memang itu nyata gitu loh di negeri kita. Kemudian sekarang bagaimana doa sesudah azan? Hadis yang terakhir silakan, ya hadis berikutnya silakan dibaca. An Jabirin radhiyallahu an, dari Jabir radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, barang siapa yang membaca hina yasma'un nidaa, ketika mendengarkan suara azan, selesai azan kemudian Rabb hadhihi da'wati tammah,
wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Halal baginya syafaatku besok hari kiamat. Nah, inilah doa ketika azan. Coba hadis yang kedua, hadis yang terakhir. Salul liyal wasilata min iba Abdullah ibni Allahu an dari ingat, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr. Yang ada wawunya dibaca Amr, yang tidak ada wawunya itu baru Umar ya. Annahu bahwasanya Abdullah bin Amr sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, idza sami'tumul muadzina, apabila kalian mendengar suara azan, faqulu mithla ma, seperti apa yang ia baca. Ini sama dengan yang pertama tadi. Lalu apa? Tsumma sallu alayya, kemudian berselawatlah kepadaku. Fa innahu, maka sesungguhnya, man shalla, barang siapa yang berselawat atasku, solatan, sekali selawat, sallallahu alaihi, Allah berselawat kepadanya, asron, biha asron, 10 kali. Tsumma salullaha li alwasilata, kemudian mintalah kalian kepada Allah, li untukku, alwasilah, alwasilah. Ini sebuah derajat yang ada di surga, sebuah istana. Nanti akan saya ceritakan. Fa innaha manzilatun fil jannah, sesungguhnya al-wasilah itu adalah sebuah rumah, sebuah istana di surga. La tambagi, di mana istana ini tidak selayaknya illa li abdin min ibadillah, kecuali untuk seorang hamba saja dari hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap akulah orangnya. Faman sa'alallaha liyal wasilata, barang siapa yang memohon kepada Allah untukku al-wasilah, halat lahu asy-syafa'ah, maka halal baginya syafaatku. Akhrajahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Setelah azan para jamaah, di antara doa-doa yang dibaca, Allahu Akbar, la ilaha illallah, maka kemudian kita berselawat, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wa qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmud alladzi wa'atta. Para jamaah umat Islam terjadi trouble. Trouble itu bahasa lain apa?
Ya trouble. Kenapa? Karena akhirnya yang azan juga berdoa, yang dengar juga berdoa. Yang benar gimana? Hanya untuk yang mendengar, bukan untuk yang azan. Doa sesudah azan. Yang azan yang nggak usah baca, yang azan kok. Yang baca doa ini siapa? Yang dengar, yang mendengarkan. Ya baca selawat kemudian doa begini. Ini siapa? Yang mendengar azan. Lihat dalilnya. Apa kata Nabi? Mangkola, siapa yang membaca ina yasma'u an-nidaa, ketika mendengar azan, berarti yang dengar, bukan yang azan ikut berdoa. Setelah kan di desa-desa begitu ya, di speaker itu. Setelah selesai, hayya 'alal falah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Yang azan berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Loh kok yang azan ikut berdoa? Ini trouble. Baru tahu? Baru tahu sekarang? Lah ini pentingnya ngaji itu di sini. Ngaji itu penting. Ziyadatul ilm, nambah ilmu. Lihat di proyektor, lihat. Kata-katanya apa? Ketika barang siapa mendengar suara azan. Berarti yang berdoa siapa? Yang mendengar. Yang menirukan hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Siapa? Yang mendengar, bukan yang azan. Lihat pada hadis yang kedua tadi, apa kata Nabi? Idza sami'tum al-muadzina, apabila kalian mendengar orang azan, yang mendengar, bukan yang azan kemudian sibuk baca dikeraskan di speaker. Bukan. Yang menirukan, yang berdoa, yang dengar, bukan yang azan. Nah, ini terjadi trouble. Ini di radio, di TV Roja itu dijelaskan juga itu oleh Ustadz Badrus Salam itu ya. Dijelaskan tentang siapa yang berdoa ini. Yang azan atau yang mendengar? Jawabannya yang mendengarkan. Kemudian para jamaah, kalau azan diupayakan suaranya dienakkan. Kalau suaranya belum enak-enak, ya pakai yang lurus-lurus saja. Kalau azannya Bilal itu sifatnya apa? Ya tarosal. Ya tarosal itu langsam. Langsam bahasa Jawanya. Enggak liu-liu. Liu-liunya kayak gitu ya, Masya Allah. Saya dulu suka dengan azan. Kalau ada lomba azan di kampung, di kecamatan itu saya sering nomor 1. Zaman dulu sering nomor 1 saya. Di RT nggak pernah kalah saya. Nomor 1 terus. Nah, terus azan yang biasa kita pakai yang agak lurus ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus berikutnya sampai kepada artinya tidak terlalu liu-liu. Tapi pakai liu-liu juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, silakan. Nggak dosa, enggak. Yang dosa itu kalau azannya dienak-enakkan karena ada mertua datang. Nah ini wah, mertuanya datang dari desa segera azan, padahal tadinya nggak pernah azan ini. Suaranya dienak-enakkan sampai salah rapnya gitu. Masya Allah ya. Rap itu penting juga ternyata ya. Rap itu penting juga. Kalau rapnya nggak enak ya yang dengar akhirnya. Makanya orang malas ke masjid itu kalau mungkin rapnya nggak enak. Sudah tua azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Akhirnya apa? Orang kampung nggak terketuk hatinya, nggak sholat. Loh kenapa Pak nggak sholat? Sing azan nggak enak. Masya Allah. Makanya yang enak itu juga penting ya. Terus kalau Jumatan, azannya di mana? Ya, yang betul di pintu, di arah pintu, menghadap ke kampung. Nah ini, bukan di depan mimbar. Ini bukan di depan mimbar yang benar. Kenapa? Karena zaman dulu di masa Rasulullah, azan itu di pintu. Bilal azan ke arah kampung menghadapnya. Kenapa? Pemberi panggilan, ayo sholat, ayo sholat. Kemudian di zaman Utsman bin Affan ditambah lagi ada 2 kali azan. Azan yang kedua, kenapa disebut azan yang kedua? Padahal yang pertama karena baru terjadi di masa Utsman. Semasa Rasulullah, azan itu adalah ketika imam naik mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu muadzin azan. Di masa Utsman karena semakin banyaknya manusia dan Madinah menjadi kota yang ramai, banyak orang yang berdagang. Maka kemudian Utsman menambah lagi azan yang kita sebut dalam fikih al-azan ats-tsani. Azan yang kedua. Kapan azan yang kedua ini? Kira-kira jam 10. Di depan pasar. Di depan pasar. Kenapa? Mengingatkan orang-orang pasar supaya Jumatan. Atau di tengah-tengah kampung. Bahwa ini hari Jumat. Ada kewajiban sholat Jumat. Maka di depan pasar ada yang azan. Hayya 'alas shalah. Orang azan tahu, oh iya, segera ditutup. Segera ditutup. Dalam surat Al-Jumu'ah bunyinya gimana? Idza apa? Surat Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati, pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, artinya segera menuju masjid. Wah, ini begitu sekarang Jumatan, tinggalkan dagang sudah, tutup sudah. Kalau istri yang menggantikan gimana Ustadz? Ya nggak apa-apa lah, buka terus. Ada yang gantikan, sholatnya kan nanti gitu loh. Nah ini para jamaah, apa namanya, azan itu 2 kali di masa siapa? Utsman bin Affan. Bagaimana hukumnya? Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh, sama-sama datang dari Khulafaur Rasyidin. Jadi di Indonesia yang azan 2 kali boleh, yang azan sekali boleh. Hanya permasalahannya yang azan 2 kali harus diadakan pelatihan dulu. Harus diadakan pelatihan dulu supaya nggak salah. Kenapa? Karena dua-duanya ternyata di depan mimbar dan berdekatan lagi. Apalagi dipakai ciri-ciri untuk menandai sholat sunnah lagi. Wah, ini harus ngaji lagi bro. Nggak ada sholat qobliyah sebelum Jumat, nggak ada. Qobliyah sebelum Jumat tidak ada. Silakan dibuka di Fathul Bari. Fathul Bari. Dibuka di sana. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa tidak ada sholat qobliyah bagi Jumat. Tidak ada. Yang ada qobliyah ba'diyah itu hanya bagi zuhur, asyar, maghrib, isya, subuh. Jumat tidak ada di situ. Yang ada untuk hari Jumat, sholat sebanyak-banyaknya. Sholat sebanyak-banyaknya silahkan. Habis karena datangnya nyari onta, maka datang pertama-tama sebelum yang lain datang. Karena ada 3 tahapan para jamaah. Yang datang duluan awal-awal itu pahalanya sama dengan pahala onta sopnya. Yang datang nomor 2 kayak ayam. Jadi kalau sampean terlambat masuk masjid ketika azan sudah dikumandangkan, berarti dapat pahala ayam.
Yang terakhir, akhir-akhir, yang khutbah sudah mau selesai lagi datang, baru datang, dapat telur. Pahalanya seperti telur. Bukan dapat telur, seperti telur. Lebih kecil lagi. Makanya kalau Jumatan itu saya mengistilahkan, ayo cari onta gitu. Pahalanya seperti onta. Datang pertama, awal-awal. Dan ingat para jamaah, upayakan untuk Jumatan. Jangan biasa datang ketika khotib sudah naik mimbar. Jangan. Itu terlambat namanya. Datanglah awal supaya masjid itu kelihatan ramai. Kemarin di sebuah masjid di daerah Baskarah para jamaah, di masjid mana itu? Kebetulan kebiasaan jamaah itu kalau Jumatan ketika imam sudah sudah khutbah bahkan hampir selesai baru masjid itu penuh di perumahan itu. Ketika awal imam masuk cuman sedikit orangnya itu pun duduknya nggak karu-karuan di sana begitu. Lah kok persis khutbah saya mengarah ke situ gitu loh. Wah, lo kok kebetulan ini. Ya tentang masalah bahwa orang yang nggak sholat itu nanti jatuhnya kafir kan gitu ya. Bahwa nanti di akhirat yang ditanya itu pertama kali apa? Sholat. Maka saya sambil membuat perumpamaan itu nggak sengaja, tapi ngarah ke situ. Jadi nanti di akhirat ketika saya ditanya, Ridwan, gimana kamu sholatnya? Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, sholat saya beres ya Allah. Bahkan kalau Jumatan ya Allah, saya datang duluan nyari onta ya Allah. Karena ada di antara jamaah itu terkadang sholatnya itu di awal waktu, terkadang pertengahan, terkadang imam mau selesai sholat baru datang. Panjang tak terangkan sambil seperti lucu begitu, ternyata akhirnya para jamaah itu yang tidur-tidur bangun semua. Kenapa? Wah, ini ngeritik saya ini. Terakhir, ya enggak? Betul? Ya, mereka sepakat. Ya, besok Jumatan kalau bisa jangan terlambat. Benar? Ya, alhamdulillah. Ini wasol. Ketika khutbah mau selesai itu masjid baru selesai. Jangan para jamaah. Ada satu hal yang terakhir ini para jamaah. Jadi sesuatu yang menjadi Allah masukkan jadi ilmu saya. Saya tiba-tiba khawatir kalau kita di dunia terbiasa terlambat sholat jamaah, terbiasa jadi masbuk, khawatir nanti di akhirat dipanggil belakangan. Ini nggak tahu ya, tiba-tiba ada di hati saya. Dipanggil belakangan itu tonton seperti apa? Yang lain sudah pada diproses, sudah masuk surga, ternyata lagi dipanggil, ngatimin ke sini. Kenapa kamu sholatnya terlambat terus? Ini yang saya khawatiri para jamaah. Dan saya melihat orang-orang yang awal-awal datang ke masjid, saya melihat itu Masya Allah. Ini gambaran dengan orang yang nanti ketika dihisab, ada yang dipanggil oleh Allah dengan langsung. Ada yang merasa lambat sekali. Ada yang jauh sekali gak dipanggil-panggil. Capek? Iya. Capek, bener capek. Yang lain sudah pada go to surga. Go to mana? Go to surga. Ini gak masuk surga. Kenapa? Sholatnya terlambat. Na'udzubillah. Ini akhirnya saya punya pengetahuan ke sana para jamaah. Maka kalau bisa untuk masalah sholat berjamaah, upayakan biasakan datang awal supaya nanti dipanggil juga cepat oleh Allah begitu. Terus masalah doa sesudah azan, ada trouble juga di negeri kita. Azannya sok ditambah-tambah. Bahkan doa sebelum azan apa? Jadi banyak di Indonesia ini kalau mau azan, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. Terjadi di Indonesia ini bid'ah. Bid'ah. Lihat hadisnya. Ada subhanallah enggak? Enggak ada. Ini hadis yang kita baca tadi, hadis tentang azan. Langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang benar. Jangan dikasih muqaddimah. Azan yang dikasih muqaddimah hukumnya apa? Bid'ah.
Langsung ambil subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ini bid'ah, gak ada ajarannya. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Terkadang ditambah dengan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ditambah qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Yang nyuruh nambah itu siapa gitu loh. Nah ini trouble-nya. Saya terangkan semuanya. Trouble yang kedua yaitu ketika membaca doa ditambah lagi Allahumma Rabba hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah war rafa'ata wad darajatal aliyatar, apalagi ditambah lagi. Jangan ditambah, baca apa adanya yang ada di hadis. Yang terakhir nanti ditambah lagi apa? Wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'ata innaka la tukhliful mi'at. Bid'ah. La tukhliful mi'atnya bid'ah. Tidak ada dalam lafaz hadis. Wallahi para jamaah, kok di Indonesia ini suka-sukanya ngebid'ain agama gitu ya. Saya kadang-kadang ini apa orang ini nyari sensasi apa? Bikin sensasi. Bikin sensasi jangan untuk agama, jangan. Agama itu dari langit. Dari langit turun ke bumi, dari bumi disiarkan apa adanya. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Berarti yang nambah-nambah selawat, yang nambah-nambah di akhir azan, di awal azan, bukan ahlus sunnah, tapi siapa? Ahlul bid'ah. Nah ini para jamaah. Baik, sampai di sini silakan mengarah ke syarah. Asy-syarhu, keterangan. Syara Allah subhanahu sunanan. Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan sunnah-sunnah. Liman sami'al adzana, bagi yang mendengarkan suara azan. Dan warattaba 'alaiha al-ajrul azima, dan Allah akan memberikan padanya pahala yang besar. Minha, diantaranya mutaba'atuhu, mengikuti apa adanya. Bi an yakula mithla ma yaqulul muadzinu, yaitu membaca seperti yang dibaca oleh tukang azan. Kemudian tsummas sholatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berselawat setelah la ilaha illallah Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah, dan selesai. Maka setelah itu summa su'alus syafaati, kemudian meminta syafaat lahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minallahi taala, dari Allah taala. Kemudian fawaid. Al-fawaid, faidah-faidah. Istihbabu mutaba'atil muadzin fima yakun, dianjurkan mengikuti apa yang dibaca oleh tukang azan, yaitu ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah seperti itu. Kemudian inda qaulil muadzini hayya 'alas shalah hayya 'alal falah yuqalu la haula wala quwata illa billah, kecuali
hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka pendengar menjawab dengan la haula wala quwata illa billah. Kemudian istihbabus sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anjuran berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dal adzan, sesudah adzan. Bagi siapa? Liman sami'ahu, bagi orang yang mendengarnya. Yang terakhir istihbabu su'alillahi alwasilata, dianjurkan memohon kepada Allah alwasilah untuk siapa? Lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, untuk nanti di surga para jamaah ada sebuah istana megah yang namanya Al-Wasilah. Dan Allah membuat istana ini hanya untuk satu orang saja, tidak untuk semuanya, hanya untuk satu orang di dunia ini. Masya Allah. Sebuah istana namanya apa? Al-Wasilah, dan itu dibangun oleh Allah hanya untuk siapa? Untuk satu orang saja, kata Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, aku berharap akulah orangnya. Kalau sudah melihat hadis seperti ini, maka jawabannya apa? Siapa lagi kalau bukan beliau? Betul gak kira-kira? Ini yang perlu faqih faham. Siapa lagi kira-kira kalau bukan beliau yang pantas menempati al-wasilah? Tidak ada lagi. Buktinya apa? Sampai turun doa khusus untuk itu. Semua umatnya berdoa. Lawang yang berdoa seperti ini siapa? Sak dunia ini. Insya Allah benar-benar memang yang akan menempati al-wasilah itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-wasilah itu bukan ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah ila hadrati botun yutun paktun paktul boktul pakmin bokmin yucikra bak cikra al-fatihah bukan. Al-wasilah itu apa? Sebuah derajat di surga. Ya. Kalau al-wasilah yang diartikan perantara, yaitu al-wasilah ketika di dunia. Perantaranya kepada pertama, amal soleh. Amal soleh. Di Riyadhus Shalihin ada cerita, zaman dulu ada 3 orang tersesat di goa. Pernah baca itu? Tersesat di goa. Salah satunya adalah berwasilah kepada amal solehnya. Ya Allah, saya pernah begini. Kalau memang ini benar ya Allah, keluarkan kami dari gua ini. Tiba-tiba terbuka. Namanya al-wasilah. Dengan amal soleh. Boleh, kita juga boleh. Misalnya begini. Sakit tenggorokan misalnya. Ya Allah, suatu ketika saya pernah mendapati sebuah batu di jalan. Lumayan ya Allah, kira-kira 5 kilo sampai 10 kilo beratnya ya Allah. Kemudian karena saya takut batu ini mencelakai banyak orang ya Allah, maka saya singkirkan batu ini ya Allah. Kalau memang itu benar ya Allah, jadikan air ini obat untuk tenggorokan saya ya Allah. Kemudian terus diminum. Boleh, silakan. Berwasilah dengan amal soleh. Ini yang pertama. Yang kedua, berwasilah dengan orang yang masih hidup. Ketika Rasulullah masih hidup para jamaah, umat Islam yang punya masalah, yang ada hajat, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan kami demikian-demikian. Rasulullah berdoa. Ya Rasulullah, bagaimana kalau ada seperti ini? Rasulullah menerangkan. Ini namanya wasilah kepada orang yang masih hidup. Pada saat Jumatan, suatu Jumat, terjadi dalam seminggu kira-kira, tidak ada hujan, tidak ada apa, dalam seminggu, ada berapa tahun gitu loh. Ya, pokoknya lama, berapa bulan, gak turun hujan, sampai Madinah itu jalan-jalan pun sampai pecah-pecah. Banyak hewan-hewan mati, banyak tanaman-tanaman yang mati juga. Tiba-tiba ada orang datang pada saat Nabi sedang khutbah, minta kepada Nabi, ya Rasulullah, telah lama tidak hujan, begini. Mohonlah kepada Allah. Tiba-tiba Rasulullah berdoa sampai membasahi seluruh tubuh Nabi. Kenapa? Karena masjid Rasulullah tanpa atap. Hujan turun deras. Ini juga menjadi bolehnya kalau pas Jumatan itu boleh
usul, boleh tanya sebenarnya. Tapi kalau sekarang dipraktekkan, woi kelompok apa itu kan gitu ya. Usul Pak Khotib, usul. Boleh, tanya Pak Khotib, boleh. Seperti itu. Cuma kalau di Indonesia tabu. Ya, ini. Rasulullah ketika ada orang sholat Jumat ternyata datang langsung duduk. Maka Rasulullah kata, si fulan, kamu sudah sholat belum ya? Kum fasolli, bangun. Nah seperti itu. Atau misalnya pas waktu khutbah ada jamaah sudah tua-tua rame pakai HP. Tadi ini ada komentar ini begini. Loh, kok rame pada Jumatan komentar HP di WA? Pak Bapak, jangan rame Bapak-bapak. Dengarkan khutbah saya. Boleh. Nah, cuma kalau di negeri kita tabu. Ini diantaranya. Yang berikutnya adalah tentang masalah apa tadi? Yang terakhir tadi, masalah wasilah kepada amal soleh. Yang kedua, kepada orang yang masih hidup. Ketika di masa Rasulullah, kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah tidak ada, maka para dekat dengan Rasulullah. Siapa? Pamannya. Maka di masa Umar radhiyallahu anhu terjadi kemarau panjang. Maka Umar datang kepada paman Abbas. Yang intinya, wahai paman Abbas, dulu semasa Rasulullah masih hidup, kami datang kepada Rasulullah. Sekarang Rasulullah sudah tidak ada, maka kami datang kepada engkau, berdoalah. Lalu paman Abbas berdoa sampai turun hujan. Ini bagi ahlus sunnah wal jamaah versi Quran dan hadis, bukan versi aswaja asal Jawa, tapi ahlus sunnah versi Quran dan sunnah versi para sahabat. Maka tidak ada al-wasilah kecuali dengan ilmu, amal soleh dan orang yang masih hidup. Adapun orang yang sudah mati, jangan dimintai doa. Di SMS saja sudah nggak jawab, kok ditanya, sudah jadi debu mereka. Maka ahlus sunnah para jamaah tidak pernah berwasilah kepada orang mati. Maka siapapun yang berwasilah dengan orang mati bukan ahlus sunnah. Ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani, ila hadrati Kiai Wonosobo, Ustadz Surabaya, ila hadrati Ustadz dari Malang, dari Lamongan, dari Tuban, dari Bojonegoro, Al-Fatihah. Bukan ahlus sunnah. Tapi siapa? Bid'ah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian tentang apa yang dibaca sesudah azan. Jangan nambah, jangan mengurangi dari yang telah datang dari sunnah yang sahih. Semoga kita termasuk di antara bagian dari ahlus sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.